Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la ilma lana Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du, para asatid dan ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran, dan nikmat pada malam kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan untuk bisa bermajelis lagi dalam majelis kita, di mana insya Allah pada malam kali ini yang seharusnya majelis kita diisi dengan setoran hafalan, karena satu dan lain hal, eh, karena waktunya eh, pendek, ya bainal maghrib wan isya, maka kita isi dengan tajwid, ya dengan tajwid yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu, yakni eh, membahas tentang bagaimana kita membaca riwayat Hafiz an Asim dari jalur Ar-Rawdah, atau bisa dikenal dengan Qasrul Munfasil, yakni memendekkan majaz munfasil dua harokat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Para asatidz dan ikhwas sekalian dimuliakan Allah, insyaallah pada malam kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni di eh, saya coba buka dulu atau share dulu. Ustaz Jamal, saya belum bisa Itu belum bisa sudah Anda nge-share. tampilkan belum kelihatan Ustaz? Belum ya, di saya belum ya. Oh, belum ya. Eh, Belum juga ya. Saya sudah tampilkan belum. Baik, saya jadiin host saja Ustaz ya. baik baik. Sudah, Ustaz Jamal? Ya. Sudah tampil di layar antum? Tidak, Ustaz. Halo Sudah, baik. Ustaz. Kemarin kita membahas tentang masih di muqaddimah, yakni tentang apa yang disebut dengan mabadi' mabadi' kulla fannin, atau pengantar di setiap bidang keilmuan dalam eh, pembahasan kita, yakni mabadi' ilmu tajwid, pengantar ilmu tajwid. Kemarin kita telah membahas tentang pengertian ilmu tajwid, ya baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid. Kemudian terakhir kita membahas tentang hukum ilmu tajwid. Hukum ilmu tajwid terbagi menjadi dua. Hukum terkait ilmu tajwid amali atau praktek, dan hukum mempelajari ilmu tajwid nazari atau teori.
Nah, sekarang kita akan masuk kepada peletak daripada ilmu tajwid. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau ambil nazam dulu bentar. Baik, silakan dibaca Ustaz Jamal. Ustaz Jamal, silakan dibaca. Peletak ilmu tajwid ya Ustaz. Iya, betul. Peletak ilmu tajwid. Ilmu Udah tajwid agak terbagi menjadi dua bagian seperti yang telah dipaparkan di atas, yaitu praktek dan teori. baik. Secara Di atas, saya sambil langsung komentari ya Ustaz Jamal. Ilmu tajwid terbagi menjadi dua bagian, yakni praktek dan teori seperti yang sudah dipaparkan di atas, yakni hukum mempelajari ilmu hukum ilmu tajwid. Jadi ketika kita bicara apa itu hukum hukum ilmu tajwid, yang ditanyakan hukum apanya dulu? Berarti ada dua, karena hukum mengamalkan ilmu tajwid atau membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Jadi ada praktek dan teori. Baik, lanjutkan Ustaz Jamal. Secara praktek dan aplikasi, maka Rasulullah peletak pertamanya karena beliaulah yang mengambil langsung cara membaca Al-Quran dari Jibril alaihissalam, dari Allah yang Maha Agung, kemudian diajari kepada para sahabat, dari para sahabat kepada para tabi'in, berlanjut dalam rantai sanad sampai kepada kita saat ini. Adapun Nah, secara teori, maka eh, menjadi barakallahu fiik. Secara praktek, siapa peletak ilmu tajwid? Memang peletak ilmu tajwid adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara praktek dan eh, aplikasinya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan malaikat Jibril mengatakan ketika mengajarkan Rasulullah di dalam surat Al-Qiyamah, Allah berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Karena itulah salah satu metodologi di dalam kegiatan belajar mengajar. Ketika guru sedang mengajarkan, maka murid hendaknya menyimak dengan baik bacaan gurunya. Ya, maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak tergesa-gesa untuk segera menirukan bacaannya Jibril, khawatir lupa. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan terlebih dahulu lisanmu wahai Muhammad sehingga engkau terburu-buru lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ketika kami sudah membacakan, mengajari kepadamu, mengajarkanmu, maka baru engkau kemudian membacanya. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengambil bacaan dari malaikat Jibril alaihi salam, kemudian Rasulullah SAW mempraktekannya di dalam apa tilawahnya sehari-hari. Kalau kita lihat bagaimana bacaan Rasulullah SAW, sebagaimana yang ditanyakan oleh Sayyidina Anas kalau tidak salah, menanyakan Ummu Salamah, beliau bertanya kepada Ummu Salamah, "Kaifa kanat qira'atun Nabi?" Bagaimana bacaannya Nabi, bacaannya Rasulullah? Qala kanat qira'atuhu mufassaratan. Bacaannya Nabi adalah bacaan yang eh, apa? Seakan-akan ditafsirkan, ya, seakan-akan
ditafsirkan. Jadi ketika Nabi membaca seakan-akan itu adalah tafsir dan dengan pengungkapannya yang sangat jelas. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan kana qiraatuhu harfan harfan. Bacaannya Rasulullah kalau kamu ingin menghitungnya itu kamu bisa menghitung huruf per hurufnya. Artinya apa? Bacaannya bertajwid. Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwasanya tajwid adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya, menyempurnakan sifat-sifatnya. Artinya harfan harfan, huruf per huruf dibaca oleh Rasulullah dengan sempurna. Ya, jadi kemudian itu diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para sahabat yang lain atau para tabi'in setelahnya. Jadi secara praktek adalah Rasulullah. Makanya Ibnul Jazari mengatakan, bagaimana yang sudah kita pelajari, eh, apa? Wal akhdhu bit tajwid haqqun lazimu man lam yusahhihil Qur'an athim. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan begitulah Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita dengan ilmu tajwid, tentunya melewati sang peletak pertama ilmu tajwid yang menerapkan pertama kali, yang mengaplikasikan pertama kali, yakni eh, Rasulullah SAW. Lanjut Ustaz. Adapun secara teori, maka terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali meletakkannya. Ada yang mengatakan bahwa Abu Al-Aswad Ad-Du'ali yang pertama kali meletakkan teorinya. Ada juga yang mengatakan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Juga ada pendapat yang mengatakan bahwa peletaknya adalah Hafiz bin Umair Ad-Duri, salah satu perawi qiraat dari Abu Amr Al-Basri dan Al-Iksai. Ya, baik. Tentang siapa peletak ilmu tajwid secara teori, ya, siapa yang meletakkan secara teori bahwasanya kalau nun sukun bertemu hamzah maka hukumnya muncul yang disebut dengan hukum izhar. Kalau apa namanya, qalqalah, disebut qalqalah, apa saja huruf qalqalah dan sebagainya. Sebagaimana yang permasalahan-permasalahan tajwid, ilmu-ilmu tajwid dasar yang sudah kita kenal sekarang, itu siapa yang meletakkannya? Tentunya di zaman Rasulullah tidak ada seperti itu. Bahkan di zaman Abdullah bin Mas'ud tidak ada istilah-istilah seperti mad, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad badal, mad lazim dan lain sebagainya. Ya, tentunya untuk menjawab siapa peletak ilmu tajwid teoritis, ya, itu memang terjadi pembicaraan di kalangan para para ulama, ya, khususnya ulama ilmu tajwid dan qiraat. Kenapa? Karena sebenarnya di zamannya Rasulullah, di zamannya para sahabat, mereka sudah membaca Al-Quran secara apa ya? Eh, secara natural, tabiah, alami, ya. Secara tabiah alami. Jadi jarang ada kesalahan-kesalahan. Baru kemudian setelah masuknya orang-orang selain Arab, khususnya orang-orang Ajami, ya, dikatakan Ajami, masuk Islam, maka bercampurlah lisan lisan Ajami dengan lisan Arab, sehingga mulailah terjadi yang disebut dengan lahnun, yakni lahan atau kesalahan. Makanya ilmu tajwid seringkali dihubungkan dengan ilmu tajwid, qiraat itu seringkali dihubungkan dengan ilmu bahasa Arab. Kalau kita lihat di sini, ya, jadi lahirnya ilmu tajwid itu tidak lepas dari dua dua keilmuan besar, dua fan, ya, dua fan ilmu yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama adalah ilmu bahasa Arab, ya, ilmu bahasa Arab, bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah ilmu qiraat, ilmu qiraat. Makanya kalau kita lihat di sini pendapat-pendapat para ulama tentang siapa yang meletakkan ilmu tajwid, ya, yang meletakkan ilmu tajwid, kita lihat ada Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang pakar bahasa Arab, ya, di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, di zaman Ali
bin Abi Thalib. Kemudian ini ceritanya sempat dikisahkan oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suaid, ya, bahwasanya pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau saya tidak keliru ya, itu ada sudah terjadi banyak lahan, ya, sudah terjadi banyak lahan, banyak kesalahan-kesalahan i'rab, ya, kesalahan-kesalahan membaca membaca Al-Qur'an, ya, mengubah mengubah i'rab dan mengubah makna. Maka kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali memiliki punya pikiran atau punya pikiran ada seseorang yang memang salah bacaannya. Kalau memang salah bacaannya, dia baca di tengah jalan. Pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib lewat. Nah, orang ini membaca surat Bara'ah, bara'atum minallahi, bara apa? Bukan bara'atum. Wa adzanum minallah, wa adzanum minallahi wa rasulih. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbari, ya. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Ya, harusnya wa rasuluh, dia membaca wa rasulih, wa rasulih. Wa adzanum annallaha, bahwa sesungguhnya Allah bari'un, berlepas, minal musyrikin, berlepas dari orang-orang musyrik, wa rasulih, ya. Ketika wa rasulih, maka ini jadi majrur, majrurnya ngikut ke sebelumnya, majrur ngikut ke sebelumnya karena man'ut, ya, karena afwan, majrur kemudian ada waw ataf di situ, maka diatofkan ke sebelumnya, yakni musyrikin, minal musyrikin wa rasulih. Maka kemudian Sayyidina Ali terkejut. Allah bari minal musyrikin wa rasul. Apakah Allah berlepas dari orang musyrik, orang-orang musyrik dan rasulnya? Ya, harusnya wa rasuluh. Bahwa kalau wa rasuluh, annallaha bari'um minal musyrikin, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, wa rasuluh. Begitu juga rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Ada qiraat lain, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Ya, wa rasulah. Ya, tapi wa rasulih itu salah. Ya, salah fatal. Makanya kemudian dari semenjak itu kemudian dibuatlah kaedah-kaedah bahasa Arab yang kita kenal dengan nahwu. Begitu juga dibuat juga pada saat yang sama ada pembahasan-pembahasan ilmu tajwid. Ya, dikatakan bahwasanya Abul Aswad Ad-Du'ali yang pertama kali meletakkan teorinya, ada juga yang mengatakan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini juga pakar bahasa Arab, ya. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini guru daripada Imam Sibawayh, guru daripada Imam Sibawayh, ya. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini adalah sosok yang mengubah titik i'rab menjadi simbol harokat fathah kasroh dhammah seperti yang ada sekarang. Ya, dulu dulu sebelum sebelum beliau itu adalah titik, kemudian dirubah menjadi fathah kasroh dan dhammah, harokatul i'rab, ya. Juga ada pendapat yang mengatakan ini dua-duanya Abu Aswad Ad-Du'ali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, keduanya adalah pakar di dalam bahasa Arab, ya. Juga ada pendapat yang mengatakan bahwa peletaknya adalah Hafiz bin Umar Ad-Duri. Ya, dikatakan Imam Hafiz bin Umar Ad-Duri, siapa itu? Beliau adalah salah satu perawi qiraat dari Imam Abu Amr Al-Basri dan Imam Al-Kisai. Jadi Ad-Duri ini adalah perawi dari Imam Abu Amr sekaligus juga perawi dari Imam Al-Kisai, tapi berbeda ya riwayatnya, ya. Jadi kalau kita di dalam ilmu qiraat itu, ketika ada seseorang membaca riwayat Ad-Duri, kita tanya dulu, Duri siapa? Duri Al-Basri. Berarti riwayat Duri sebagai perawi dari Imam Abu Amr Al-Basri. Atau Duri Al-Kisai. Maksudnya
Imam Ad-Duri sebagai perawi dari Al-Imam Al-Kisai. Memang satu orang ini tapi memang memiliki pilihan bacaan tersendiri dari gurunya. Jadi dari Abu Amr Al-Basri berbeda dengan dari yang didapat dari Al-Imam Al-Kisai. Ya. Nah, disebutkan bahwasanya beliau adalah awwalu man jama'al qiraat. Orang pertama kali, sosok yang pertama kali menjamak qiraat. Ya, maksudnya menjamak qiraat adalah yang mengumpulkan semua qiraat. Ya, beliau pakar qiraat. Ya, beliau pakar qiraat. Ya, dari di sini kita tekankan lagi bahwasanya ilmu tajwid itu tidak kemudian datang atau datang tiba-tiba, enggak. Ilmu tajwid itu lahir dari ilmu bahasa Arab dan ilmu qiraat yang sudah ada sebelumnya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pokok pembicaraan ilmu tajwid? Jadi kita Itu sekarang nama-nama ya, Ustaz. itu nama-nama yang terjadi khilaf itu satu zaman atau tidak? Berbeda, berbeda ya. Beda zaman sepertinya. Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, Ada lagi pertanyaan? Abul Aswad itu 69 Hijriah, wafat 69 Hijriah. Al-Khalil wafat 173 Hijriah. Sedangkan Imam Ad-Duri itu wafat 861 Hijriah, jadi masih di bawahnya lagi. Nah, jadi ini tentang peletak ilmu tajwid teori ya, bukan apa namanya karya karya pertama di dalam ilmu tajwid. Karya pertama di dalam ilmu tajwid ya, itu memang apa namanya sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah Qasidah Ra'iyah karya Imam Al-Khaqani, Abu Musa Mazahim Al-Khaqani, Abu Mazahim Musa Al-Khaqani, Abu Mazahim Musa Al-Khaqani. Itu adalah yang menulis pertama kali nazam dalam ilmu tajwid. Ya. Ada apa Iya. Baik, lanjut ke pokok pembicaraan ilmu tajwid. Silakan dibaca, Ustaz Jamal. Lanjutkan. pokok pembicaraan ilmu tajwid. Pokok pembicaraan dalam ilmu tajwid terpusat pada kalimat-kalimat Al-Quran dari segi pemberian hak-hak hurufnya, daripada sifat-sifatnya yang lazim maupun yang arid. Bagus. Jadi apa sebenarnya yang dibicarakan di dalam ilmu tajwid? Ya, yang dibicarakan di dalam ilmu tajwid adalah kalimat-kalimat Al-Quran, al-kalimatul Qur'aniyah, dari aspek mana? Dari aspek pemberian hak-hak huruf, ya, pemberian hak-hak huruf daripada sifat-sifatnya, baik yang lazim maupun yang arid. Contoh misalnya tabbat, ya, ada tabbat. Tabbat adalah kalimat Quran. Tabbat adalah kalimat Quran. Tabbat adalah kalimat Quran. Nah, di situ ada kata tak. Di situ ada kata tak. Ternyata tak ini memiliki sifat yang namanya hamas.
sifat yang namanya hamas. Nah, ini adalah permasalahan di dalam ilmu tajwid. Jadi hamas, tabat, ba ternyata tidak memiliki hamas, tapi dia memiliki sifat jahat. Ini juga masuk dalam ilmu tajwid. Man amana ini kalimat Quran bukan? Kalimat Quran. Man amana. Di situ ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Man amana dibaca ilhar. Dibaca ilhar. Mim ba'du. Mim ba'du. Ya. Nun sukun bertemu dengan ba. Dibaca apa? Dibaca iklab. Ya, dibaca iklab. Nah, ini pokok pembicaraan ilmu tajwid. Bedanya dengan ilmu qiraat membicarakan hal yang sama. Ilmu qiraat membicarakan kalimat-kalimat Quran tapi aspeknya berbeda. Aspeknya berbeda. Ilmu qiraat membicarakan kalimat-kalimat Al-Qur'an dari aspek eh, variasi bacaan, ya, variasi bacaan atau perbedaan cara baca yang dinisbahkan kepada penukil atau perawinya. Misal, Maliki. Kalimat Quran bukan kalimat Quran. Tapi yang dibahas bukan tentang mimnya itu tafkhim atau tarkik atau lamnya itu eh, apa kafnya itu ada hamas atau tidak. Tidak. Yang dibicarakan di dalam ilmu qiraat Maliki, apakah ada model atau variasi bacaan yang lain? Oh, ada. Maliki. Maliki. Maliki dan Maliki. Siapa yang baca Maliki? Oh, yang baca Maliki adalah Al-Kisai dan Asim. Yang membaca Maliki selain Kisai dan Asim. Itu ilmu qiraat. Jadi ilmu qiraat membahas kalimat Quran dari aspek apa? Perbedaan cara baca yang dinisbahkan kepada penukil atau perawinya. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ada pertanyaan? Silakan dilanjutkan Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan bisa baca? Sahih. Baik. Pasal talfik dan hukumnya. Pengertian talfik. Talfik dalam bahasa adalah menggabungkan antara ujung kain dengan ujung lainnya dan menjahitnya. Sedangkan dalam istilah ulama qiraat adalah mencampur adukan antara qiraat, riwayat, turuk atau jalur yang satu dengan yang lainnya. Baik. Talfik, apa maksud daripada talfik? Ya, dari kata laffaqa yulafiku talfiqan. Talfik adalah menggabung secara bahasa, ya. Menggabungkan antara ujung kain dengan ujung lainnya, digabungkan dan dijahit, kemudian menjahit. Itu namanya talfik. Ya. Sedangkan dalam istilah ulama qiraat, karena talfik ini ada pembahasannya di fikih ada, pembahasan di fikih ada, pembahasan di qiraat juga ada. Ya, pembahasan di qiraat maksud daripada talfik adalah mencampur adukkan antara qiraat atau riwayat atau turuk yang satu dengan lainnya. Insya Allah antum eh, mungkin saya ulangi lagi apa perbedaan qiraat, riwayat dan turuk, ya. Qiraat adalah perbedaan cara baca yang dinisbahkan kepada salah satu imam 7 atau imam 10. Salah satu cara baca yang dinisbahkan kepada imam 7 atau imam 10. Riwayat adalah salah satu perbedaan cara baca.
perbedaan cara baca yang dinisbahkan kepada perawi dari imam-imam tadi, imam 7 maupun imam 10. Sedangkan turuk adalah perbedaan cara baca yang dinisbahkan kepada penukil, ya, dinisbahkan kepada penukil dari perawi dari para imam yang tadi. Nah, talfik itu adalah mencampur adukkan antar qiraat. Misal, kita membaca riwayat Imam Hafiz atau qiraat Imam Asim misalnya di surat Al-Fatihah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini mencampur adukkan nih. Mencampur adukkan. Kenapa mencampur adukkan? Karena Maliki dibaca isbat alif. Alifnya dibaca Maliki. Ya. Sedangkan asyirat dibaca dicampur antara shod dan zai, ya, shod dan zai yang dimana itu adalah karakter daripada riwayat Imam Khalaf an Hamzah. Imam Khalaf an Hamzah atau qiraat Imam Khalaf. Ya. Maka ini terjadi talfik. Ya, terjadi talfik. Terjadi pencampur adukan antara qiraat. Riwayat dan turuk. Misalnya turuk, ya, turuk ini kadang terjadi talfik juga. Misal membaca dua harokat jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Loh, ini di awal dia baca dua harokat, kemudian setelahnya dia baca 4 harokat. Nah, ini bisa masuk ke dalam talfik. Yaitu talfik secara dalam istilah ilmu qiraat mencampur adukan antara qiraat, riwayat, dan turuk yang satu dengan lainnya. Sedangkan talfik di dalam fikih adalah mencampur adukan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Ya, seperti itu talfik. Ada di dalam fikih. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum talfik dan kita akhiri sampai di sini. Silakan Ustaz, dilanjutkan. Baik, Syekh. Kemudian selanjutnya adalah hukum talfik. Ulama berbeda pendapat tentang hukum talfik. Setidaknya ada 3 pendapat. Yang pertama, melarang secara mutlak. Ini merupakan pendapat dari Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Jamalu Al-Qurra wal Kamal Al-Iqra. Kemudian yang kedua, membolehkan secara mutlak. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Merupakan pendapat mayoritas ulama qiraat menurut Al-Imam Al-Jazari. Kemudian yang ketiga, madhab muhaqqiqin, membedakan dengan rinci, yaitu jika pada penggabungannya mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, maka diharamkan karena merusak susunan dialektika bahasa Arab yang dapat merubah dan merusak makna Al-Quran. Baik, sampai sini. Yang pertama adalah melarang secara mutlak. Ya, melarang secara mutlak. Melarang secara mutlak ini merupakan pendapat daripada Imam As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Ya, beliau melarang secara mutlak talfik. Tidak boleh talfik. Dalam keadaan apapun tidak boleh talfik. Yang kedua, membolehkan secara mutlak. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama yang dinukil oleh Imam Al-Jazari. Bukan pendapat Imam Jazari, tapi Imam Jazari menukil bahwasanya membolehkan talfik secara mutlak itu adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi
Mungkin dalilnya karena semuanya adalah Al-Qur'an. Semuanya semuanya adalah Al-Qur'an. Jadi kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian shot yang kedua, shot yang dibaca sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Campur adukkan tuh semuanya tuh. Ya, dicampur adukkan. Jadi antar qiraat antar riwayat. Karena merasa bahwasanya itu adalah semuanya adalah Quran. Ya. Menurut Imam Sakhawi, enggak, itu malah apa namanya? Enggak enak didengar gitu. Enggak enak didengar. Nah, pencampur adukan seperti itu. Ya. Sedangkan mazhab yang ketiga adalah mazhab muhaqqiqin. Apa itu mazhab muhaqqiqin? Mazhabnya para ahlu tahqiq, ya, membedakan dengan rinci. Ya. Jika dicampur aduknya itu akan mempengaruhi yang lain, maka diharamkan. Nah, maka diharamkan karena merusak susunan dialektika bahasa Arab, merusak kaidah nahwu. Contohnya fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin. Ya, ini contohnya. Fatalaqqa. Coba kalau kita paham bahasa Arab, fatalaqqa. Adamu ini bacaan kita ya. Kita membaca fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin. Fatalaqqa fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'il daripada talaqqa. Bertemu siapa? Adam. Fa'ilnya adalah Adam. Fa'il itu kan marfu ya. Fa'ilnya pasti marfu. Fatalaqqa Adamu. Ya. Mir rabbih kalimatin. Maf'ulnya mana maf'ulnya kalimatin. Sedangkan maf'ul itu mansub ya. Maka pada contoh kalimatin karena muannas maka mansubun bil kasrah ya. Kalimatin ya. Mansub bil kasrah. Ya, harusnya mansub bil wa alamatun nasbihi fathah ya. Ini kasrah. Adamu min rabbih kalimatin. Ya. Nah, qiraah Ibnu Katsir itu merubah. Gimana merubahnya? Fatal. Yang dijadikan fa'il adalah kalimat dan yang dijadikan maf'ul adalah Adam. Maka beliau membaca fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatun. Fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatun. Jadi kalimat yang menemui Adam. Kalimat dari Tuhannya yang menemui Adam. Ya. Nah, kalau kita membaca misalnya, kalau ada orang kemudian membaca mentalfik, menggabungkan fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatun. Ya, Adamu mir rabbih kalimatun. Maka maf'ulnya di sini nggak ada. Mana maf'ulnya? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatun. Maka ini sudah merusak dialektika dan merusak makna. Atau fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatin. Ya, nggak ada fa'ilnya. Nggak ada fa'ilnya. Fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatin. Nah, ini akan merubah makna dan melanggar kaidah nahwu. Jika seseorang kemudian membaca kedua kalimat tadi dengan marfu, maka hal ini telah melanggar kaidah nahwu. Ya, di mana salah satu di antara keduanya adalah maf'ul yang mengharuskan nasab. Ya. Nah, sampai sini insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan atau pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya Ustaz, Silakan Ustaz. bisa nanya Ustaz. Tadi yang Anda masih belum kurang paham yang perbedaan tadi kan kalau kiroah itu bacaan yang disandingkan ke imam kiroah gitu ya.
Terus Iya. sudah tadi ada riwayat Ustadz ya. Ustadz, riwayat itu adalah perawinya. Nah, kalau yang jalur itu turuk gimana tuh Ustadz? Anu kurang paham. Iya, kalau kiroat tadi ke qori. Qori ini maksudnya adalah imam daripada imam-imam yang 7 atau yang 10 ya. Riwayat itu dinisbahkan ke perawi. Jadi perawinya Imam Asim siapa? Hafiz dan Syu'bah. Perawinya Imam Nafi' siapa? Warsh dan Qalun dan Warsh. Nah, sekarang torik atau turuk itu yang antum tanyakan torik ya Ustaz. Iya Ustadz, betul. Ya. Torik atau turuk atau jalur itu dinisbahkan kepada penukil. Ya. Siapa yang menukil dari Imam Hafiz? Ya. Siapa yang menukil dari Imam Hafiz? Di situ akan ditemukan ada dua. Misalnya ada Amr As-Sobbah dan Ubaid As-Sobbah. Amr As-Sobbah, Ubaid As-Sobbah. Amr As-Sobbah itu punya jalur-jalur lagi di bawahnya. Ya, itu yang disebut semuanya disebut dengan jalur atau torik. Ya. Nah, torik Syatibiyah itu mengarah ke jalur Ubaid As-Sobbah. Sedangkan torik Raudhah ini mengarah ke jalur Amr As-Sobbah. Ubaid As-Sobbah dan Amr As-Sobbah yang mengambil dari Imam Hafiz. Oh, Ya. oh, alhamdulillah Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Wa iyyakum. Afan Ustaz, mazhab muhaqqiqin itu siapa Ustaz? Siapa saja? Mazhab kalau dibilang ahlu tahqiq itu adalah muhaqqiq itu adalah Imam Ibnul Jazari sebenarnya. Ya. Mazhabnya Imam Ibnul Jazari, makanya di bawah beliau mengatakan di sini gini. Imam Al-Jazari berkata dalam An-Nashr, adapun yang benar menurut kami, ya. Adapun yang benar menurut kami itu mazhab al-muhaqqiqin. Ya. Makanya Imam Jazari disebut sebagai al-muhaqqiq. Al-muhaqqiq al-Imam Ibnul Jazari. Ya. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Baik, ada yang lain? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah, Syahih. Alhamdulillah, Afwan, 2 minggu yang lalu belum sempat mengajar. Alhamdulillah ini Allah berikan kesempatan di malam ini walaupun hanya sebentar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan dalam setiap urusan dan Amin. selalu memberikan kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampaikan salam saya kepada yang belum bisa hadir pada malam kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya separuh-paruh. Barakallahu fiikum. Jazakallah.